Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa kita yang kita kumandangkan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, agar kita diberkahi dan disampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah tiba di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan kita kaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ini menjadi kitab yang penting kita bahas? Bahwa tradisi umat Islam, para santri zaman dulu ketika mendapat dawuh atau ajaran dari para guru, para kiai, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Para santri umat Islam langsung dengan penuh keyakinan melaksanakan apa yang menjadi dawuh dari para guru, dari para kiai. Beda dengan masyarakat dan santri saat ini. Kritisisme, keingintahuan ini muncul. Jadi kalau diberi pelajaran atau diberikan amalan, ini ingin mengetahui dasarnya apa, dalilnya apa, sumbernya dari mana. Ini menjadi sebuah kepentingan bagi kita umat Islam untuk kemudian mengkaji literatur lama yang ada di para salafus soleh, kiai-kiai kita, sehingga jangan sampai yang ada pada umat Islam ini menjalankan tradisi atau amaliyah dalam kegamangan. Sehingga kajian-kajian mendasar tentang amalan yang sudah mentradisi di masyarakat ini harus disiarkan dengan dasar-dasar dan dalil-dalilnya. Nah, dalam posisi inilah almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ali Maksum telah menyajikan kitab yang luar biasa dengan beberapa penjelasan yang rinci. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memulai dengan sedikit menukil beberapa muqaddimah karena kita anggap penting. Tidak bisa kita langsung masuk kepada persoalan-persoalan yang dibahas oleh beliau almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ali Maksum sebagai mu'alif kitab ini. Diawali dengan dawuh ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Beliau ngendikan sebagai dasar bahwa ikutilah para ulama, wa innahum surujud dunya, para ulama adalah lentera dunia, wa masabihul akhirah, para ulama adalah lampu di akhirat nanti. Sehingga ini mendasari bahwa kembali mengikuti apa yang menjadi
ajaran yang telah disampaikan para salafus sholih itu menjadi pedoman para pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Dalam mukadimah ini, mu'alif menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun la udhra li ahadin fi tarkihi. Mahma semongso utitum den paringake sira kabeh min kitabillahi saking kitabe Allah, fal amalu mongko utawi amal bihi kelawan kitabe Allah iku wajibun, wajib. Jadi ketika ajaran itu ada keterangannya, ada dasarnya pada Al-Quran, maka fal amalu bihi wajibun, untuk melakukan sesuai dengan yang dijelaskan, yang diterangkan dalam Al-Quran itu menjadi wajib. La udhra li ahadin, la udhra kang ora ono alasan iku maujud. Jadi tidak ada alasan yang berdasar li ahadin kedue wong suwiji-wiji fitarkihi ing dalem ninggal amal. Jadi tidak ada alasan apapun bagi kita kaum muslimin jika suatu hal itu jelas-jelas senyatanya ada dasarnya dalam Al-Quran. Ini sebuah prinsip mendasar yang dijadikan panduan bagi umat Islam dan khususnya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran menjadi sumber dasar hukum yang pertama. Fa ilam yakun mongko lamun ora ono opo amal fi kitabillahi. Jadi ini dengan tegas opsi berikutnya, fa ilam yakun mongko ora ono opo amal iku fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah, fa sunnatun mongko iku sunnah li kedua ingsun madiyatun kang wus lewat. Ketika sesuatu amal itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi kemudian ada pada sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis, maka hadis itulah yang menjadi acuan berikutnya. Ini urutan kedua. Fa sunnatul li, maka sunnah saya yang telah lalu itu menjadi panduan, menjadi dasar. Fa illam yakun mongko lamun ora ono apa amal iku fi sunnatin ing dalem lampah ingsun, ing dalem hadis ingsun, fama qala ashabi. Fa illam yakum fi sunnatilli, ketika tidak ada dalam tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fama mongko iku barang kolakan ngendika sapa ashabi, sahabat-sahabat ingsun, li anna ashabi karena setune sahabat ingsun iku kan nujumi kaya dene lintang fis samai ing dalam langit, fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum. Jadi ketika dilacak, dicari dasarnya pada sunnah Nabi
kita tidak menemukan. Maka kemudian kata Nabi, fama qala ashabi, apa yang menjadi ucapan, perkataan para nabi itu, para sahabat itu menjadi dasar untuk kita lakukan amal apa yang akan diperbuat oleh kaum muslimin ataupun muslimat. Dijelaskan juga oleh Nabi bahwa pendapat sahabat itu luar biasa. Li'anna ashabi, karena sesungguhnya sahabat-sahabat saya, kronos tuhune sahabat ingsun, iku kan nujumi. Kata Nabi, ibarat bintang-bintang yang ada di langit, kan nujumi fis sama. Fa ayyuma akhadtum, maka ketika kita mengambil apa yang telah diajarkan oleh sahabat, faqadih tadaitum, Nabi bersabda bahwa umat Islam yang mengikuti apa yang dilakukan sahabat itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan juga diingatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtilafu ashabi lakum rahmatun. Waqtilafu ashabi lan utawi sulayane sahabat ingsun lakum kedue sira kabeh iku rahmatun. Jadi juga diperingatkan oleh Nabi bahwa pada diri sahabat juga ada perbedaan, dan perbedaan yang ada pada sahabat itu bagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin, muslimat, rahimahullah dimanapun berada, jadi dengan mengkaji kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diharapkan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap dalam amaliyahnya dengan keyakinan-keyakinan yang kuat bahwa ibadah yang dilakukan adalah semata-mata mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh para salafus sholih, tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah dalam sanad yang telah mapan. Demikian, mudah-mudahan sekelumit yang kita sampaikan ini membawa manfaat dan bisa menjadi acuan bagi muslimin muslimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.